Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali ya di dalam materi kali ini ya. Sebelum kita mulai materi, mari kita baca Fatihah khusus untuk Kanjeng Nabi kita, terus kemudian dan ahli keluarganya, dan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, maaf ini apa namanya? Baterainya mau habis, saya adjust dulu ya. Baik, materi kita hari ini adalah tentang agama Islam ya dalam perspektif sains. Kita sudah bahas kemarin apa sih agama Islam itu ya. Kemudian ini kita kaitkan dengan sains ya. Agama Islam tentu mempunyai pondasi dasar atau mempunyai sumber primer yaitu Al-Qur'an. Yang kedua Al-Hadis, yang selanjutnya adalah ijma'ul ulama, dan selanjutnya yang terakhir adalah qiyas. Baik. Merujuk pada sumber primer agama Islam yaitu adalah Al-Quran ya. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat mengenai tentang sains. Kalau tidak salah itu dalam buku Al-Quran dan Sains itu diterangkan bahwasanya di situ sekitar 750 ayat yang menerangkan tentang sains. Konteks kita hari ini adalah ya, kalau kita ingin menjadi pintar atau menguasai sains ya, ahli dalam bidang sains ya, tentu kita mengacu pada Al-Quran yang menerangkan tentang ulul albab. Apa sih ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran terangkan bahwasanya kalau kamu ingin jadi ulul albab, orang yang ahli ilmu apa saja terkait dengan sains ya, ilmu pengetahuan ya, kamu harus mampu yang pertama adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, harus tetap zikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah, mengingat kebesaran Allah. Qiyama wa qu'uda, baik dalam kondisi apapun, bisa berdiri, jongkok dan lain sebagainya, itu boleh ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Nah, ini yang saya juga perlu tekankan di sini bahwasanya Quran itu mengajak kita untuk berpikir. Berpikir itu maksudnya apa? Research. Kita harus research, harus meneliti ya. Bagaimana bumi itu kok bisa kalah dengan contohnya kalau kamu menanam biji itu, apapun itu, biji jagung dan lain sebagainya ya. Bagaimana proses sampai jagung yang lemah seperti itu bisa mengalahkan bumi yang keras. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran, itu sains juga ya. Itu karena bumi itu al-ardatis sodr. Jadi bumi itu mempunyai ciri khas yang bisa retak. Sodrun ya. Jadi bisa retak. Maka dari itu ketika kita ngomong sains itu sebenarnya banyak sekali dibahas dalam Al-Quran. Itu contoh dalam konteks pertanian ya. Terus kemudian dalam konteks dalam konteks mungkin astronomi ya, perbintangan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali kita harus berpikir ya, tafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi yang kita pikirkan apa? Ya itu adalah tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ya, jadi Quran ini dahsyat sekali. Kenapa? Karena ini mukjizatnya Kanjeng Nabi ya. Ya, dalam Quran itu apapun bisa dibahas. Contoh begini. Ya. Quran ini punya kedahsyatan apa ya? Kalau di Quran ya, atau mungkin mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain, itu mungkin berupa sesuatu yang khariqul adah. Contoh tongkat Nabi Musa dilempar bisa jadi ular, dipukulkan ke laut bisa jadi lautnya terbelah. Tapi mukjizatnya Kanjeng Nabi yang berupa Quran yang menjadi sumber primer ini, yang mengandung banyak sekali sains itu ternyata lebih hebat ya. Contoh diterangkan nyamuk atau lebah. Nah, tentu ketika kita berpikir ya, ketika kita mau berpikir tentang keagungan Allah, tentu ya nyamuk ini saya pikir lebih hebat daripada tongkatnya Nabi Musa. Kenapa kok lebih hebat? Kalau tongkatnya Nabi Musa mungkin yang percaya orang yang saat itu melihat ya. Kalau orang saat ini mungkin bisa percaya bisa enggak begitu.
Tapi kalau nyamuk itu semua orang percaya, oh ini desain yang luar biasa sekali ya. Bagaimana makhluk sekecil ini bisa terbang? Sayapnya bagaimana? Konstruksinya bagaimana? Sel-sel jaringannya membentuknya bagaimana? Kemudian nyamuk itu juga punya pori-pori ya kan, punya hati ya kan. Terus kemudian punya organ-organ yang lain, katakan seperti itu. Itu buat seperti apa? Nah, seharusnya dengan seperti itu kita lebih mengakui keesaan Allah, keagungan Allah, bahkan oh iya ya, nyamuk sekecil itu bisa bisa seperti itu, bisa terbang, bisa menggigit, ya padahal tidak bawa dom ya, kan begitu. Nah itu tentu kita akan lebih lebih memahami ternyata Allah itu luar biasa dalam desain. Sekarang kita tanya coba, mungkin ahli patung atau ahli sains terbaik pun ya akan kesulitan buat nyamuk. Bagaimana buat nyamuk ya kan? Bagaimana cara kerja jantungnya, kita juga akan kerepotan. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian ada lagi ya terkait bagaimana Allah menciptakan bumi ini ya selama 6 hari ya, diciptakan di situ selama 6 hari ya. Mulai dari hari Ahad sampai hari, ini saya ambil terjemahnya langsung aja ya. Hari Ahad sampai hari Jumat ya. Jadi Gusti Allah itu membuat desain bumi itu, kalau mungkin dalam konteks keilmuan umum itu dikatakan ada teori apa? Teori ledakan itu adalah bahasa rupanya. Itu Gusti Allah membuat bumi seisinya itu selama 6 hari mulai dari Ahad sampai Jumat. Maka itu nanti insya Allah ya, saya juga tidak tahu, yang jelas wallahu alam katanya ulama itu nanti kiamat itu terjadi hari Jumat. Karena Gusti Allah terakhir buatnya itu hari Jumat. Sebetulnya ketika Allah langsung buat tidak perlu 6 hari itu bisa, tapi Allah menunjukkan bahwa ini adalah ilmu gitu loh. Jadi ada hari ya, harinya mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi juga ada hari Sabtu. Nah, itu diterangkan dalam ayat lain seperti itu. Nah, itu juga perspektif sains yang sangat luar biasa gitu. Kemudian bagaimana terangkan bagaimana matahari terbit, kemudian bagaimana matahari terbenam, itu juga terangkan. Cuma yang paling ingin saya tekankan di sini adalah bukan agama yang harus ikut sains, tapi sains yang harus ikut agama. Ya, saya ceritakan begini. Dulu zamannya Abu Nawas ini, ya. Zamannya Abu Nawas adalah seorang pakar sains yang sangat luar biasa, ya, yang juga sangat terkenal. Sampai terkenalnya itu pamornya itu ngalang-ngalai Abu Nawas. Kamu tahu Abu Nawas itu kata dasarnya Abu Nuas, ya. Nuas, atau Nuas ngantuk. Tapi beliau terkenal wali ya, si Abu Nawas tadi. Baik, Abu Nawas ini karena terkalah pamor dengan kalah pamor dengan seorang ahli sains ya, dia menjadi rotok mangkel mungkin seperti itu. Si ahli sains tadi menerangkan bahwasanya ketika kita di bumi ini bulat bola ya. Jadi kalau kita menuju ke utara mungkin, terus nanti kita akan sampai pada titik semula kita berangkat tadi. Itu dalam konteks sains ya, dalam konteks sains. Nanti saya hubungkan dengan Al-Quran. Ketika kita terus mau ke utara, terus mentok, nanti ujung-ujungnya kita akan kembali ke titik yang sama. Karena konsep bumi itulah bulat bola, kan begitu. Si Abu Nawas tidak terima, wah ini saya kok kalah pamor dengan si ahli sains ini. Kemudian keesokan harinya si ahli sains tadi kemalingan. Ya, saya ahli sains kemarin kan dia tetangganya Abu Nawas, kemalingan. Ya namanya Abu Nawas ya, mungkin kepengen ngerjai atau pengen ngapok, pengen ngerjai si ahli sains tadi dengan cara apa? Nah, kemarin kan dia punya teori bahwa bumi bulat bola. Kemudian ketika kita berjalan ke satu arah, maka kita akan kembali ke titik yang semula. Nah, itu diterapkan sama Abu Nawas. Pas waktu itu Abu Nawas tanya, ada apa Pak? Saya kemalingan. Oh ya, kemalingnya lari kemana? Ke utara. Maaf, ke barat. Malingnya lari ke barat. Kila didahulukan beli ke barat ya. Kemudian si Abu Nawas itu larinya ke timur. Ya namanya Abu Nawas ya.
Jadi dia mempraktekkan sains yang diajarkan oleh si ahli sains tadi. Dia larinya ke timur, terus panggil lagi sama ahli sains tadi, profesor lah mungkin. Kan saya sudah bilang tadi itu malingnya lari ke barat, kenapa kamu ke timur? Nah, kemudian Abu Nawas menjawab, lah kan dalam teori sains itu ketika kita berjalan di satu titik, maka kita akan kembali ke titik yang sama. Oh, kurang ajar katanya siapa tadi? Si ahli sains, si profesor ahli sains. Jadi Abu Nawas berpikirnya begini, tadi kan malingnya lari ke barat. Nah, saya nyusul ke timur. Ya. Ketika saya lari ke timur terus, nanti kan sampai di barat juga kan. Tapi tidak tahu, mungkin tengah jalan mati atau gimana, tidak tahu. Jadi yang jelas seperti itu ya. Jadi saya tekankan lagi, Quran itu agama itu tidak boleh ikut sains, tapi sainslah yang harus ikut agama, begitu ya. Jadi sains itu harus ikut agama. Kenapa? Karena kalau agama yang ikut sains itu rusak. Contoh, kamu kiblat kita orang Indonesia itu kan ke arah barat. Nah, kalau kamu ikut sains ya itu tadi sama ketika kita lurus saja ya, itu nanti kan kembali ke titik semula. Nah, begitu. Ya enggak? Nah, kalau kita ikut sains artinya ketika kita ngadep timur ataupun barat berarti kan sama saja. Nah, itu enggak boleh. Jadi sholat ya tetap madhab kiblat karena kita posisinya di itu. Ada yang unik juga ini Syekh Muhammad ya, Syekh Said Alawi. Said Muhammad Alwi Al-Maliki ya. Itu ketika beliau sempat ke Teksasnya. Jadi ulama itu perlu jalan-jalan juga ya. Beliau sempat ke Amerika ya, ke Teksas. Beliau ketika di Teksas itu ketika mencari arah kiblat itu enggak ada. Karena rubuk posisi Teksas, posisi Amerika, khususnya di Teksas itu ternyata ketika dibor di bawah itu pas posisinya, ibarat bumi bulat bola itu ketika dibor di bawah, itu di bawah itu pas posisi Ka'bah. Nah, sempat muskil, sempat ikhtilaf waktu itu. Terus kiblatnya kemana? Masuk tengkurap. Nah, ini kan suatu masalah yang unik juga kan ya, gitu ya. Tapi lagi-lagi ya itu tidak boleh. Berarti itu kiblatnya harus madhep sakarepe boleh. Nah, itu yang jadi masalah. Lagi-lagi bahwasanya Quran itu harus sains itu harus ikut Quran, bukan dibalik, bukan Al-Quran yang ikut sains, tapi sains yang ikut Al-Quran. Nah, tadi saya di awal sudah menerangkan bahwasanya sumber primer dalam agama Islam kan ada Al-Quran, hadis, ijma'ul ulama, dan juga qiyas. Nah, maka dulu ketika kita sudah menemui permasalahan seperti itu, nah apa yang kita gunakan? Nah, kayaknya kita akan lari kepada ijma'ul ulama, yaitu konsensus para ulama. Contohnya ketika memang konsensus di situ ya, para ulama di situ yang mungkin di Amerika yang memang rubuk ya. Kan kalau arah kalau setengah itu kan sudah tidak ada arah. Jadi ibarat Texas di atas terus kemudian Ka'bah di bawahnya, kalau dibor itu jadi satu arah. Kalau masih seperempat kan masih bisa ada arahnya. Terus akhirnya ijma'ul ulama itu menjadi konsensus. Ya, umumnya ya kalau di sana itu menghadap kemana, ya itu yang harus dijadikan patokan. Ya. Jadi patokan ulama mungkin kalau menghadap barat, ya kita harus ke barat semuanya, tidak boleh. Ada yang hadap ke barat, ada yang hadap ke timur, karena memang sudah lurus ya, atas bawah katanya. Kalau di atas itu Ka'bah, di bawahnya Amerika. Kalau di bawahnya Amerika berarti di atas Ka'bah. Jadi posisi siang dan malam. Nah di situ enggak boleh ya kita sakarepe dhewe katakan begitu. Harus tetap ikut ijma'ul ulama. Konsensusnya para ulama bagaimana? Ketika ulama menyatakan berarti kita menghadap ke barat lah biasanya. Ya semuanya harus ikut konsensus itu gitu. Itu dinamakan ijma'ul ulama. Jadi lagi-lagi kita tidak boleh ikut sains. Kalau ikut sains berarti kan kita bisa karpu ta. Memang sudah tidak ada arah gitu. Ya bisa ngalor, bisa ngidul, bisa ngabrek, tengkurap begitu enggak apa-apa. itu yang tidak boleh. Bahkan dulu di Cina itu saya lupa nama masjidnya itu apa. Itu ada masjid yang kiblatnya salah itu 100% salah. Nah, itu ada ulama yang mungkin husnudon ya, ini mungkin
orang ulamanya ini yang bangun masjid ini ahli sains, jadi ngikut sains. Jadi umpama saya tidak tahu Cina itu madhab ke mana, barat apa kiblatnya. Yang jelas umpamanya di Indonesia masjidnya madhab ke barat, itu dia madhab ngetan, madhab ke timur. Ini salah 100%. Tapi ulama waktu itu ya akhirnya sepakat untuk dirobohkan karena memang salah 100% salah. Karena memang lagi-lagi tidak bisa kalau agama itu ikut sains, tidak bisa, harus tetap ikut sains yang ikut agama. Karena yang menjadi sumber pokok itu begitu. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali, tidak hanya sains terkait astronomi ya. Ada lagi bahwa Al-Quran itu mahwa syifa, di situ juga ada obat. Ya, ya ada obat ya. Contoh begini. Jadi dalam tafsir tadi dikatakan bahwasanya al-habbatus sauda dawaun min kulidain. Ini ada santri yang agak konyol sebetulnya. Karena maknani dewi atau mungkin ngaji sendiri. Ya. Mungkin di anunya ketambahan titik. Ya, di kitabnya itu ketambahan titik. Pas ketambahan titik itu menjadi al-haya'us sauda. Jadi sebetulnya habatus sauda yang dimaksudkan itu, tapi karena titiknya 2 dibaca haya. Nah, haya kalau dalam terjemahan kan berarti ular hitam itu dawaun min kulida, katanya seperti itu. Wah, akhirnya betul, wes dia belajar kedokteran dari Al-Quran yang ngaji sendiri tadi ya. Itu karena kebanyakan titik, akhirnya dia nyari ular hitam. Kan bunyinya begitu, ular al-haya tadi kebanyakan itu habba, tapi karena kebanyakan itu dibaca haya, jadi ular hitam ya al-haya dawaun min kulidain. Wah, langsung dia nyari di hutan, nyari ular hitam, dipatok mutiar akhirnya. Ya, itu juga penting. Contoh yang beragama yang tidak itu sudah terkejadian ya. Mungkin dulu zaman dulu belum ada Google ya, belum ada Syekh YouTube, belum ada ya. Terus kemudian Syekh Google juga belum ada. Belajar sendiri ya, belajar sendiri tersesat tadi gara-gara dia kebanyakan titik. Sebenarnya habbatus sauda dibaca hayatus sauda. Jadi yang sebenarnya madu hitam itu diganti malah apa namanya ular hitam. Mungkin dia kena kobra atau apa, patok mati ya. Nah itu bahayanya orang yang belajar sendiri tanpa guru. Jadi lagi-lagi yang terpenting adalah bagaimana sains itu ikut agama. Ya, bukan dibalik, agama yang ikut sains, tapi sains harus ikut agama. Kemudian orang yang beragama itu bagus, semangat beragama itu bagus. Tapi lagi-lagi bahwa ketika kita beragama maka ya tentunya harus menggunakan guru atau harus dengan guru. Karena tidak cukup kita tekstual hanya berpatokan pada teks. Jadi sebetulnya dulu itu katanya ini Kanjeng Nabi yang bilang, salahnya Khawarij itu memahami teks secara tekstual. Padahal agama tidak cukup tekstual, tapi harus kontekstual. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita ngaji itu perlu ahwalul ulama. Jadi contoh kita di pondok itu tentu kiai itu sebagai public figure atau sebagai uswah hasanah yang menjadi terapan dari keilmuan kita. Contoh ada kiai yang ngaji ya. Beliau ngaji Al-Quran, ngaji hadis, ngaji kitab, ngaji tafsir. Nah, dalam kesehariannya tentu menjadi figur dari implementasi yang teori yang sudah diajarkan dalam ngaji tadi. Itu disebut ahwalul ulama. Ya. Jadi tidak cukup ketika membaca, itu tidak cukup. Tapi harus ada ahwal. Ahwal ulama ini penting ya untuk menjadi legitimasi bahwa ilmu itu absoh atau soheh. Nah, begitu. Membaca sendiri, rawan tersesat. Karena apalagi terkait dengan agama kita ngaji sendiri ya tentu gurunya setan. Orang-orang Khawarij juga seperti itu. Dulu bahkan ketika perang itu Kanjeng Nabi dibantah oleh orang Khawarij. Ya. Dibantahnya begini karena waktu itu sahabat Ansor ya dengan sahabat yang baru masuk Islam ya mu'allafatu qulubuhum ya. Ini akhirnya menjadi hukum syariat ya. Apa namanya? Sahabat Ansor waktu itu karena memang sahabat Ansor sahabat yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi di Taif diusir, kemudian yang menerima siapa? Ya sahabat Ansor yang ada di Madinah. Ya. Sahabat Ansor menerima Kanjeng Nabi dengan setulus hati, maksudnya zahir batin, beliau menerima.
Nah, senengnya Kanjeng Nabi itu sudah lama sekali sahabat Ansor. Jadi tidak perlu diberi harta rampasan perang, ya, mereka sudah senang. Artinya apa? Bahwa kesenangannya sahabat Ansor ke Kanjeng Nabi itu tulus, tidak modus, gitu. Atau tidak karena harta, tidak kepingin kaya, tapi memang benar-benar tulus. Akhirnya ketika perang, ya, dapat ghanimah harta rampasan perang itu tadi, sama Kanjeng Nabi itu sahabat Ansor tidak diberi, malah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ya, itu yang diberi harta rampasan perang. Terus si Khawarij tidak terima, lo Kanjeng Nabi sama Nabi, oh sing adil. Itu orang Khawarij memahami keadilan yang tekstual, tidak ngaji langsung kepada Kanjeng Nabi yang seperti itu. Loh, tidak adil gimana maksudnya? Lah, ini sahabat Ansor yang sudah lama berjuang kepada panjenengan, barang-barang kepada panjenengan, barang-barang bersama panjenengan, kok malah tidak dikasih? Lah ini orang yang baru masuk Islam kemarin kok jenengan kasih, tidak adil Kanjeng Nabi. Wah, ini Khawarij. Menteng-menteng. Kemudian sampingnya Kanjeng Nabi kan ada sahabat Umar tarik pedang ya. Terus Kanjeng Nabi saya ngatasi, jangan-jangan. Ya karena Kanjeng Nabi memang enggak ya, jangan-jangan. Akhirnya di stop sama Kanjeng Nabi. Gini loh ya. Kalau di dunia ini kamu anggap saya tidak adil, di dunia itu tidak ada yang adil lagi selain saya. Akhirnya jelaskan ya namanya Khawarij ya sudah melebar ngalih. Ini cerita ya. Khawarij itu ya, orang-orang Khawarij itu memang punya ciri khas ya. Kanjeng Nabi dulu mengatakan begini, nanti suatu zaman, suatu saat nanti ada orang yang seperti ini. Koyoke pinter ngaji, ya seakan-akan dia makan saubau kasaubal anbiya. Oh, apa ya? Pacaane kayak pacaane wong alim lah gitu. Tapi kelakuannya tidak karu-karuan. Karena apa? Karena dia memahami Islam hanya tekstual, tidak kontekstual, tanpa ahwalul ulama. Nah, cirinya ini ya, kamu bisa cari sendiri tidak apa-apa. Jadi dulu Khawarij itu senengannya yaitu jubai cingkrang, mohon maaf, ya badue gosong, sujudnya mungkin nemplek tembok. Ya. Terus kemudian jenggotan, wongnya guru itu. Kalau ngomong mentelang-mentelang, mencak-mencak. Sampai Nabi pernah dikatakan, nanti suatu saat umatku nanti ada yang model-model seperti ini. Wah, aku di ilo-ilo no, kemudian kamu sampean, mungkin bisa dikafir-kafirkan. Ketika tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan, ya. Ini bukan dalam dan open, tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan, langsung itu. Mungkin harus pokok gak cocok ya aku kon kafir, syirik, musyrik, sembarang kali seperti itu. Nah ini yang dulu digambarkan kepada saya. Ya kamu tahulah nanti siapa yang sukanya seperti itu. Nah itu mungkin ya Khawarij era milenial mungkin seperti itu. Ya baik. Jadi lagi-lagi ya tadi bahwasanya memang bahkan habis ini pernah loh ya terkait dengan ini DNA ya yang menjadi rujukan DNA. Kenapa hari ini DNA itu penting? Jadi dulu ceritanya Kanjeng Nabi itu pernah dilapori, saya lupa namanya, dilapori seorang laki-laki yang melaporkan kepada Kanjeng Nabi, istri saya itu loh selingkuh, saya tahu dengan mata kepala saya sendiri Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan begini, yo kalau kamu ndak ada saksi, yo berarti yo ndak bisa, malah kamu yang kena saya had qadzaf, jadi memfitnah istrimu. Tapi kalau saya nanti cari orang umpamanya dari 2 orang saksi ya keburu buyar Kanjeng Nabi. Loh, tapi memang hukum seperti itu, ngendikan hukum seperti itu. Itu. Hanya kan tetap ya. Karena Kanjeng Nabi ya tetap ngendikan hukum, ya maksudnya berbicara terkait hukum tapi juga berbicara masalah sains. Pokoknya kalau tidak ada 2 saksi ya, berarti itu tidak sah. Artinya laporan kamu tidak sah. Malah kamu yang akan saya had, yang saya hukum. Terus kemudian setelah orang itu pulang, ya Kanjeng Nabi ngendikan kepada sahabat-sahabatnya, ya nanti kita lihat saja, kita lihat nanti anaknya lahir mirip siapa, ya.
Jadi mungkin yang dijelaskan Kanjeng Nabi itu bagaimana wetisnya, wetis itu apa? Betis itu. Bagaimana betisnya, bagaimana matanya, begitu kan Nabi ngendikan, bagaimana bangkaiannya, bagaimana. Nah, itu kalau memang nanti mirip yang laporan tadi berarti ini memang anak suaminya. Gitu. Tapi kalau mirip kalau ganteng itu berarti mirip pilnya, pria idaman lainnya. Oh, kan. Berarti kan Kanjeng Nabi itu juga berbicara terkait hukum Islam, ya, tapi juga tidak terpengaruh pada sains. Artinya sains itu tetap kita pakai, tapi jangan sampai jangan sampai agama yang mengikuti sains, tapi sains yang mengikuti agama. Ada cerita lucu ya, ya ada cerita lucu. Ada seorang ya yang diperkosa, yang mohon maaf ya, ini ngomong ilmu ya, diperkosa kemudian oleh orang ramai ya, masih banyak orang ya. Kemudian ada laporan kemudian semua laki-laki dipanggil ya sama hakim ya. Setelah dipanggil sama hakim itu kan anaknya sudah lahir ya, sekarang yang merkosa kamu siapa gitu, satu-satu. Maksudnya ini mencari siapa yang kira-kira suaminya siapa gitu loh ya. Jadi suaminya siapa. Itu. Setelah dicari perdebatannya lama sekali ya. Perdebatan lama sekali tidak menemukan ujung. Isopo sing kate ngrabi rono sing gelem. Wis kalau gitu akhirnya hakimnya dikasih saran begini sama seseorang. Wis hakim gini aja, sekarang anaknya dihadirkan ke sini aja gitu. Nanti bisa supaya bisa tahu. Nah, siapa yang paling mirip dengan anak tadi ya, jadi laki-laki 7 laki-laki itu yang paling mirip dengan si anak tadi siapa gitu kan. Ini berdasarkan DNA ya, atau mungkin dari sisi biologinya. bener kemudian anaknya dihadirkan. Setelah dihadirkan ke majelis ya, dibuka kupluknya mungkin itu tidak mirip sama sekali dengan tujuh yang memperkosa tadi. Ternyata malah mirip hakimnya. Ini jadi masalah. Jadi penentuan hukumnya juga menjadi masalah. Tapi ya itu hanya cerita aja. Tapi yang jelas bahwasanya ya tadi dari kesekian contoh dan yang saya paparkan tadi, bahwasanya yang tepat adalah bagaimana sains itu menggunakan agama itu menjadi sumber pokok, yaitu dari Al-Quran, hadis itu menjadi sumber dari sains. Jangan dibalik, ya, jangan agama yang mengikuti sains, tapi sains yang harus mengikuti agama. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa masuk ke kolom komentar ya. Serahkan nama dan prodi, kemudian diberikan ditulis untuk pertanyaannya. Baik, saya pikir cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari saya akhiran, ihdinas siratal mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.